Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wasila, NIM 5011921 dari kelas 3A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas prasyaratan ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko, dan saya mengangkat tema yang kedua, yaitu sebab-sebab kegagalan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan sebab-sebab kegagalan tersebut dan jika dikaitkan dengan competitive advantage atau keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing. Apa makna dari sebuah kegagalan? Jawaban paling sederhana adalah ketidakberhasilan. Kegagalan adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita tentang pantang menyerah, kesabaran, percaya diri, dan kerja keras. Jadi tugas kita adalah fokus dalam mengais hikmah yang terjadi yang mampir di kehidupan kita. Jadi menurut pandangan saya tentang kegagalan itu sendiri banyak terjadi ketika kita ingin memulai atau membuka usaha sendiri, tetapi kita masih belum yakin dalam memulainya ataupun menjalaninya, ataupun kita masih kurang tepat dalam menentukan visi dan misi yang kita buat. Jadi di dalam kegagalan tersebut pasti ada faktor-faktor penyebabnya, yaitu satu, ketidakmampuan manajemen. Dalam bisnis kecil maupun bisnis besar, kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya pengambilan keputusan adalah masalah besar atau masalah utama dari sebuah kegagalan. Pemilik usaha kurang memiliki kemampuan kepemimpinan dan pengetahuan agar usaha yang kita buat bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, kurang pengalaman. Manajer bisnis kecil maupun bisnis besar harus memiliki pengalaman dalam mengambil bidang yang akan dimasukinya. Idealnya harus memiliki pengalaman teknis yang memadai seperti dari pengalaman kerja atau konsep yang dimilikinya. Yang ketiga, lokasi yang kurang strategis. Pemilihan lokasi harus dipilih berdasarkan penelitian, pengamatan, dan perencanaan. Selain itu, kita harus juga mempertimbangkan biaya sewa lokasi tersebut. Faktor lain penyebab dari kegagalan itu sendiri adalah pertama, tidak memiliki visi atau kurang tepat dalam menentukan visi. Usaha yang dijalankan tanpa tujuan merupakan penyebab terbesar kegagalan. Jadi, karena itu menentukan suatu tujuan baik untuk jangka panjang, menengah, atau pendek adalah hal yang sangat penting dilakukan. Terlebih jika menjalankan usaha, kita harus bekerja sama dengan orang lain. Menyamakan visi di awal usaha adalah suatu keharusan. Yang kedua, lemahnya perencanaan atau kurangnya planning kita dalam membuka usaha. Perencanaan tidak harus rumit, tidak seperti membuat rencana perusahaan terbesar. Terpenting bisa menjadi pedoman agar mencapai target. Yang ketiga, miskin komitmen. Ide yang bermiliaran akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan komitmen yang kuat. Yang keempat, keterbatasan dana. Salah satu faktor penyebab kegagalan di tahun awal usaha adalah minimnya dana operasional. Jika dikaitkan dengan keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing, keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah keuntungan lebih dari pesaing diperoleh dengan menawarkan kepada konsumen pada nilai yang lebih besar, baik dengan penawaran harga yang lebih rendah atau memberikan keuntungan lebih pada layanan konsumen dengan memberikan harga yang paling tinggi. Jadi kesimpulannya, jalan termudah untuk menghindari suatu kegagalan adalah dengan cara mengenali kegagalan itu sendiri. Ada berbagai faktor yang menyebabkan suatu kegagalan. Di antaranya ada faktor ekonomi, kesalahan manajemen, dan bencana alam. Untuk mendapatkan
suatu keberhasilan, maka pelaku usaha harus memiliki sifat profesional. Sekian penjelasan saya tentang sebab-sebab kegagalan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.